Pada Mei 1678, Arung Palaka memutuskan pergi ke Jawa untuk langsung memimpin pasukan Sulawesi Selatan. Dari Bontoala, dia mengirim orang kepercayaannya, Arung Amali ke Lareng, Tosawa, ke Bone, dan daerah sekelilingnya untuk menyiapkan 4 hingga 50 perahu besar dan harus dilayarkan ke Bantaeng dalam 2 bulan. Arung Palaka dilaporkan meminta relawan dari Bone dan Sopeng untuk ekspedisi ini. Cara ini dia lakukan untuk menghindari kesan bahwa dia memerintahkan sekutu-sekutu ini untuk pergi ke Jawa. KA 1224B 187-8220. Meski begitu, ketika 626 orang dari pegunungan Bone tiba di Makassar dengan 21 perahu, Arung Cibalo menjelaskan bahwa mereka diperintahkan Arung Palaka datang dengan ancaman hukuman mati dan palucutan seluruh barang dan anak-anak mereka. Rombongan pertama yang terdiri dari 1.500 pasukan Bugis tiba di Surabaya menjelang akhir tahun 1678. Tanggal 8 Desember, pasukan Bugis ini meninggalkan Surabaya, bergerak di bawah hujan dan lumpur untuk tiba pada tanggal 13 di sebuah desa yang berjarak sekitar sehari setengah dari Kakaper. Pengungsi Makassar di bawah Karaeng Galesong berkumpul memperkuat diri di Kakaper, tempat di mana Daeng Tulolo beserta pengikutnya juga datang dari Sumbawa sekitar akhir Agustus 1678. Bahkan sebelum perang dimulai, pasukan Bugis menjadi lemah karena penyakit. Untungnya, pasukan tambahan dari Sulawesi Selatan di bawah pemimpinan langsung Arung Palaka berangkat pada akhir Juni 1679. Poleman ingin sekali menanti kedatangan Arung Palaka untuk menyuntikkan disiplin dan semangat pasukan Bugis. Jumlah mereka telah berkurang dan lemah karena penyakit. Dan terlihat dari kesuraman yang tajam di perkubuan pasukan Bugis karena tidak adanya kegiatan. Begitu Arung Palaka tiba di Batavia, dia mengirimkan 2 kurir Bugis ke Kapten Fransen Holstein di Jawa Timur, memerintahkan agar mereka bertemu di Surabaya. Kurir ini juga diberi 2.000 riksdaalders untuk membeli kuda dan membawanya ke Arung Palaka. Dan orang-orangnya, karena kebanyakan mereka mengenakan baju rantai besi dan hanya bisa bepergian dengan mudah jika menunggang kuda. Lambatnya laju kapal-kapal yang membawa Arung Palaka dan tambahan pasukan Bugis dari Batavia ke Jawa Timur begitu menjengkelkan bagi Arung Palaka, sehingga dia dan istrinya, Daeng Talele serta dayang-dayangnya dan pengikutnya dalam jumlah kecil meninggalkan kapal Belanda yang mereka tumpangi dan melanjutkan perjalanan lewat darat. Khawatir dengan keselamatan mereka, Belanda segera mengirim perahu untuk mencari mereka. Mereka ditemukan di Pamanukan dengan seluruh perahu Bugis, termasuk yang baru saja tiba di Makassar. Setelah Belanda menegur Arung Palaka, kapal-kapal Belanda dan Bugis berlayar pada malam 25 Juli 1679 dan tiba di Indramayu pada tanggal 28. Putra Raja Jawa menyambut Arung Palaka dan menghadiahkan 3 ekor sapi, 20 sak beras, dan hadiah-hadiah lainnya. Malam itu, armada ini melanjutkan perjalanan menuju Tegal
Semarang, Jepara, Gresik, dan akhirnya tiba di Surabaya pada 19 Agustus. Arung Palaka dan pasukan Bugisnya menempatkan benteng mereka berhadapan secara diagonal dengan perkubuan kompeni di sisi lain Sungai Soha. Ketika Arung Palaka menemui komandan Belanda, dia mengungkapkan kepuasannya bahwa mereka dapat membangun rumah untuk dirinya dan rombongannya dengan gaya Makassar, yaitu di atas tiang yang begitu menyenangkan istrinya Daeng Talele. Keramahan Belanda amat berlawanan dengan perlakuan orang Jawa terhadap Arung Palaka. Ketika Arung Palaka meminta kuda pada mereka membawa 12 kuda yang digambarkan sebagai bukan yang terbaik. Karena dicaci atas tindakan tidak terhormat ini, mereka pergi dan kembali dengan beberapa lagi kuda yang tidak terpelihara. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik. Pasukan Bugis harus puas dengan ini. Maka berangkatlah pasukan ini pada 23 Agustus, sementara pembekalan mereka diangkut dengan perahu. Beberapa hari kemudian, ekspedisi ini tiba di tempat pertahanan para pengungsi di Kakaber. Sebagian pengungsi segera datang untuk berdamai dan dibawa ke sebuah pertemuan dewan perang. Komandan pasukan Belanda, Jacob Cooper, mengomentari bahwa selama pertemuan itu, Arung Palaka menyerahkan segala sesuatunya kepada Belanda. Dengan persetujuan Arung Palaka, Dewan Perang memutuskan untuk mengirimkan pesan kepada pasukan pengungsi di Kakabar bahwa jika mereka sudi menyerah, mereka harus mengirimkan utusan yang betul-betul berwenang kepada Belanda dalam 3 hari. Pada 30 Agustus, 9 utusan datang. Di antara mereka terdapat Daeng Tulolo. Mereka meminta pengampunan dan mengungkapkan keinginan mereka untuk menyerah pada kompeni. Di hadapan para hadirin, utusan ini diberi hadiah berdasarkan saran Arung Palaka sendiri. Dalam ekspedisi ke Jawa ini, atas keputusan sendiri, Arung Palaka memegang peran kedua di bawah Belanda. Di sana, dia bertindak sebagai sekutu kompeni yang membantu untuk melaksanakan urusan luar negeri Sulawesi Selatan. Para pengungsi Makassar masih dianggap sebagai masalah Sulawesi Selatan oleh Arung Palaka karena keberadaan mereka di atas kapal dalam jumlah besar masih merupakan ancaman bagi stabilitas Sulawesi Selatan. Selama kerajaan Goa senantiasa percaya bahwa kelak para pengungsi ini akan datang membebaskan negeri mereka. Perlawanan terhadap Arung Palaka dan kompeni masih akan kuat. Karena itu, Arung Palaka memerintahkan sekutu-sekutunya untuk kompeni. Bukan sebagai tentara bayaran yang berperang untuk kompeni, tapi sebagai rekanan dalam kekuasaan bersama di Sulawesi Selatan. Ekspedisi ini bagi Arung Palaka, dan ini tampaknya disuntikan padanya oleh kompeni sebagai perang melawan pengungsi Makassar, bukan melawan Trunajaya. Kedatangan armada Makassar dari Kakabar untuk bernamai ternyata menjadi permulaan yang menguntungkan bagi ekspedisi ini. Namun tidak ada yang dihasilkan dari pembicaraan itu, dan persiapan dilanjutkan untuk menyerang pertahanan musuh. Pasukan Bugis kini terdiri dari 3.000 prajurit siap tempur dan tambahan pasukan
yang diharapkan tiba di Makassar dalam waktu dekat. Pengawal pribadi Arung Palaka sendiri yang terdiri dari 60 orang tiba dari Surabaya untuk bergabung dengan pengawal Belanda yang ditugaskan oleh kompani khusus untuk menjaga Arung Palaka. Hari berikutnya, keseluruhan pasukan bergerak hingga ke jarak 1,5 kilometer dari Kakabar. Pasukan Bugis di bawah Arung Palaka meletakkan perkubuan 15 menit dari pasukan Belanda. Arung Palaka dan 200 orangnya malam itu selama 2 jam berkuda ke arah timur hingga desa Galate untuk mencari jalur masuk ke benteng kuat di Kakabar itu. Kapten Jongker dan pasukan Ambonnya mengambil jalur yang sama sehari sebelumnya dan kembali tanpa hasil. Arung Palaka dan orang-orangnya lebih beruntung dan menemukan jalan sempit yang kering yang merupakan satu-satunya akses untuk melewati rawa dan alang-alang lebat menuju benteng itu. Persiapan pun dibuat untuk menyerang lewat jalan sempit itu. Sebuah usaha Kapten Jongker dan beberapa pasukan Bugis untuk menempatkan deretan senjata harus ditinggalkan karena tembakan senjata api yang bertubi-tubi dari pasukan Makassar. Dengan memimpin 200 hingga 300 serdadu Bugis, Arung Palaka mencoba berenang menyeberang, namun segera diserang oleh 400 prajurit Makassar. Pasukan Arung Palaka berhasil memukul mundur penyerang ini. Dan pada malam harinya, Arung Palaka dapat mengirim pada Belanda 4 kepala pasukan Makassar dan sebuah panji yang dia rebut sendiri dalam pertempuran. Dalam aksi lainnya, Arung Palaka dan orang-orangnya merebut sebuah tempat mendudukan senjata pasukan Makassar, namun harus kehilangan 40 serdadu Bugis. Partisipasi langsung Arung Palaka dalam pertempuran dan berbagai tugas paling kasar sekalipun yang dituntut dari orang-orangnya menyebabkan Belanda khawatir akan kesehatan dan keselamatannya. Mereka menganggap kesehatan Arung Palaka sebagai hal yang esensial untuk kedisiplinan dan keberlanjutan efektivitas prajurit Bugis. Karena meskipun dia hadir dan punya pengaruh untuk menahan orang-orangnya, ekspedisi ini tetap diwarnai dengan seringnya terjadi pembersihan dan penjarahan yang dilakukan oleh pasukan Bugis terhadap daerah sekitar. Tanggal 21 Oktober 1979, Kakabar jatuh ke pasukan gabungan sekutu dengan perlawanan yang sangat kecil dari para pengungsi. Ketika pasukan sekutu memasuki benteng, terdapat sekitar 2.000 wanita dan anak-anak, namun hanya sedikit laki-laki. 180 jenazah ditemukan, namun sebagian besar laki-laki telah berhasil melarikan diri. Karena Karaenggaleson tidak berada di antara jenazah itu, Arung Palaka segera mengumpulkan. Menurut Arung Palaka, ketika menyeberangi sungai inilah dia mulai merasakan sesuatu bertumbuh di hidungnya yang membuatnya menderita dan gelisah hingga hari kematiannya. 300 orang dan memerintahkan mereka untuk mencarinya. Bagi banyak orang Bugis, pertempuran telah usai. Begitu juga bagi mereka yang dipilih Arung Palaka untuk mengiringnya. Mereka mulai menghilang
untuk mengambil jerahan perang. Hanya 60 dari 300 prajurit Bugis yang masih bersama Arumpalaka ketika mereka mendapatkan perlawanan sengit pasukan Madura, dan akibatnya mereka dipukul mundur. Arumpalaka kembali ke perkubuan dengan kemarahan besar dan segera memanggil seluruh pimpinan pasukan Bugis. Dia mencaci maki perbuatan mereka dan bertanya apakah mereka masih menginginkan dia sebagai penguasanya. Diiringi air mata, para pemimpin meminta ampunan Arumpalaka dan bersumpah bahwa selanjutnya mereka akan terus berada di samping Arumpalaka dalam keadaan bagaimanapun hingga titik darah penghabisan. Pernyataan kesetiaan para pengikut Arumpalaka amat diperlukan, mengingat sulitnya pertahanan disiplin 6.000 prajurit Bugis di Jawa. Arumpalaka berjanji pada Belanda bahwa dia akan tinggal hingga kedamaian berhasil dipulihkan. Namun penaklukan Kakaper telah dianggap oleh sebagian besar pasukan Sulawesi Selatan sebagai akhir dari peperangan dan permulaan dari penuaian hasil dari perang itu. Dengan pembaharuan dukungan dari para pimpinan di bawahnya, Arumpalaka kini dapat meyakinkan Belanda bahwa dia akan mengejar Karaing Kalesong hingga dia beruban dan dipaksa makan daun dari pepohonan. Karena selama orang Makassar tetap di Jawa, kehormatan yang diperoleh dari penaklukan Kakaper tidak akan lengkap. Tugasnya dimudahkan oleh keinginan Karaing Kalesong sendiri untuk berdamai dengan Arumpalaka, dan dengan itu dapat terbebas dari rakyat Madura. Jika ini tercapai, Karaing Kalesong berjanji pulang ke Makassar. Namun sebelumnya adanya pengaturan yang pasti, Karaing Kalesong meninggal karena sakit pada tanggal 21 November tahun 1679. Sebelum meninggal, Karaing Kalesong menunjuk putranya yang berusia 16 atau 17 tahun, Karaing Mamampang, sebagai penggantinya untuk menghindari perselisihan di antara pengungsi ini dalam hal pergantian kepemimpinan. Karaing Mamampang mengikuti keinginan ayahnya dan membujuk orang-orangnya untuk pergi ke Surabaya agar diberangkatkan ke Makassar. Sekitar 120 dari mereka akhirnya tiba di Surabaya, dan sisanya sekitar 800 hingga 900, termasuk sebagian pengungsi Wajo, diharapkan akan menyusul. Namun mayoritas pengungsi ini menolak dan malah bergabung dengan sekutu lamanya di Madura, Trunajaya. Arumpalaka telah berjanji pada Belanda, dan dia masih mengingatnya. Meski perlawanan orang Makassar telah terpecah, masih terdapat banyak kelompok kecil yang bertempur secara terpisah atau bersama dengan Trunajaya. Di Kalisturan, di kaki pegunungan Malang, pasukan Bugis menemukan 50 lelaki, wanita, dan anak-anak Makassar dalam keadaan lapar. Mereka mengatakan bahwa 300 lainnya berada di pegunungan, namun tidak dapat turun menyerahkan diri karena jalan di Gunung Suci Rarata ditutup pasukan Madura.
Esok paginya, pasukan Bugis merebut kubu Madura di Rarata dengan serangan mendadak. Mereka memaksa pasukan Madura melarikan diri lebih ke atas gunung. Pasukan Madura mundur ke garis pertahanan kedua, yang berupa dua dinding bambu yang saling berhadapan dan dipisahkan oleh sungai kecil yang efektif menahan pergerakan naik atau turun gunung. Jika Arung Palaka mencoba menyerang, ini akan menjadi serangan terbuka yang beresiko. Untuk menghindari itu, dia bersama sekelompok serdadu berputar mencari jalan untuk menyerang dari belakang. Sementara itu, Kapten Belanda Van Vliet menurungi lembah gunung dengan pasukan Bugisnya dan secara tiba-tiba menyerang dari atas. Sehingga yang diserang pun lari berhamburan dengan menunggang kuda. Pasukan Bugis mengejar mereka selama hampir 2 jam dan tiba di sebuah perkebunan besar pasukan Makassar dan Madura. Pasukan Belanda tiba segera setelahnya. Tapi sebelum serangan dilancarkan, hujan mulai jatuh dan kabut tebal pun turun. Ketika pasukan Bugis dan Belanda tiba di perkemahan di Ngantang, pada hari berikutnya musuh telah melarikan diri kecuali 4 bangsawan Makassar beserta 300 orang, wanita dan anak-anak. Mereka memberitahu pada Arung Palaka bahwa masih ada sekitar 1.500 orang Makassar, tidak termasuk wanita dan anak-anak, yang berada di bagian atas gunung. Di sebuah gunung bernama Kunjangan, pasukan Belanda dan Bugis melakukan pengepungan. Mereka berharap membuat orang Makassar dan Madura kelaparan dan keluar dari persembunyian. Setelah beberapa lama, seseorang bernama Temenggong Wirapaksa turun dengan bendera putih menuju Arung Palaka dan mengatakan bahwa dia dikirim langsung ke Arung Palaka oleh tuannya Trunajaya. Arung Palaka berkata padanya, "Marilah kita turun gunung menuju komandan atau Belanda, di mana kau bisa menyampaikan pesanmu." Tapi Temenggong ini menolak. Dia mengatakan bahwa pesan ini bukan untuk kompeni, tapi untuk Arung Palaka sendiri. Jawaban Arung Palaka memperlihatkan pemahaman tentang perannya dalam keseluruhan konflik ini. "Saya tidak berperang dengan Sultan Trunajaya, dan karena itu tidak perlu berdamai dengannya. Saya di sini atas nama kompeni dan menuruti perintah komandan." Arung Palaka melihat perannya di sini sebagai pendukung, membantu kompeni dalam fungsinya sebagai salah satu penguasa atasan di Sulawesi Selatan yang sedang menyelesaikan masalah pengungsi Makassar. Perseteruannya bukan dengan Trunajaya, tapi dengan pengungsi ini. Dan selama mereka masih di Jawa, tugasnya belum selesai. Meski begitu, tidak diragukan bantuan kepemimpinannya dalam ekspedisi ini, karena ini berhubungan dengan peran kompeni sebagai penguasa atasan di Sulawesi Selatan, yaitu berurusan dengan masalah eksternal. Kompeni juga telah memberi dukungan serupa bagi Arung Palaka dalam perangnya melawan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, dan mereka tidak memaksakan arah kebijakan Arung Palaka dalam urusan internal Sulawesi Selatan.
Meski tidak ada kesepakatan khusus yang tertulis, Arumpalaka dan company telah mencapai sebuah kesepemahaman atas wilayah pengaruh masing-masing. Dan ini menjadi prosedur yang semakin diterima company selama bertahun-tahun. Gagal membujuk Arumpalaka, utusan Trunajaya kembali ke gunung. Belanda kemudian memberitahu pengungsi Makassar di perkemahan Trunajaya bahwa jika mereka menyerah akan diberlakukan dengan baik, tapi jika menolak akan dihancurkan. Sekitar 2.500 memutuskan untuk menerima tawaran ini dan turun dari kubu pertahanan di gunung pada tanggal 15 Desember. Jumlah rombongan ini mengejutkan Belanda yang menganggap mereka beruntung karena pengungsi ini memutuskan menyerah ketimbang bertempur. Ditinggal sekutu Makassar mereka, Trunajaya melarikan diri melalui hutan dengan semak berduri di belakang kubu pertahanan dan pergi ke Bugar. Selama hari-hari terakhir perlawanan Trunajaya, hanya terdapat 25 atau 30 pengungsi Makassar yang masih bersamanya. Tapi mereka pun mengalami nasib yang sama dengan kawan-kawan mereka ketika Trunajaya ditangkap pada 25 Desember 1679. Kedamaian di Jawa pun akhirnya tercapai dan Arumpalaka bersiap-siap pulang tanpa beban. Dia telah melaksanakan tugas untuk sekutunya dengan penuh kesetiaan dan dengan keberanian yang besar. Terdapat beberapa konfrontasi tidak menyenangkan antara pasukan Bugis yang dipimpinnya dengan masyarakat setempat, dan hubungannya dengan sesuhuhan Mataram menjadi tegang. Dia telah diperkirakan masalah ini, namun tidak dapat berbuat banyak untuk menahan pasukan sebesar 6.000 orang. Begitu perang berakhir. Yang dia takutkan pun terjadi. Dengan keteraturan yang menakutkan, pasukan Bugis tidak hanya menjara barang-barang, tapi juga orang setempat untuk dijadikan budak.